Kepala Dinas LHKP Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu bilang telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan di sekitar lokasi penambangan. Julian menegaskan pihaknya telah meminta Menteri ESDM segera mengevaluasi usaha pertambangan di Raja Ampat agar tidak merugikan masyarakat. Selain mengevaluasi LHKP Raja Ampat ataupun Papua Barat Daya, juga meminta agar menteri terkait memastikan apakah Raja Ampat mau dijadikan kawasan wisata atau kawasan pertambangan. Kepada yang saya hormati Bapak Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, saya menulis surat terbuka ini sebagai suara nurani tentang nasib ujung timur Indonesia, tanah Papua. Bukan hanya karena tanah itu kaya akan emas, nikel, gas, dan hutan hujan tropis, tetapi karena Papua adalah ujian terakhir dari keadilan Republik ini. Bapak Presiden, selama lebih dari 50 tahun, dan terutama dalam 10 tahun terakhir, Papua telah mengalami bentuk kolonialisme baru, bukan dari bangsa asing, melainkan dari negara yang seharusnya menjadi rumah. Negara yang sejak 50 tahun lalu, rakyat Papua harapkan menjadi orang tua yang akan mensejahterakan mereka, setara dengan penduduk daerah dan pulau lain di Indonesia, dalam kemakmuran yang dinikmati bersama, dalam semangat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi ternyata selama 50 tahun, terutama 10 tahun terakhir, seperti Afrika yang dijajah untuk emas dan logam tanah jarangnya, Papua diperlakukan sebagai wilayah eksploitasi, bukan pembangunan. Kekayaan alamnya dikeruk habis-habisan, sementara masyarakatnya tetap miskin, lapar, dan terpinggirkan. Izin-izin tambang nikel yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar di tanah Papua, termasuk di Raja Ampat yang merupakan wilayah konservasi laut dunia, telah merusak ekosistem dan sumber pangan rakyat. Terumbu karang hancur, laut menjadi keruh, dan hasil tangkap nelayan turun drastis. Padahal, dari laut dan tanah itulah anak-anak Papua mendapat omega 3, protein, dan gizi mikro untuk perkembangan otak mereka. Limbah tambang nikel tidak hanya mencemari tanah dan laut, tetapi juga merusak sistem biologis yang paling rentan, otak anak-anak. Paparan logam berat dari limbah ini memiliki efek neurotoksik yang dapat menyebabkan penurunan kecerdasan, keterlambatan bicara, dan gangguan perilaku. Selain itu, ikan dan biota laut yang selama ini menjadi sumber pangan utama masyarakat Papua ikut terkontaminasi. Ini berarti sumber protein dan omega 3 yang menjadi fondasi perkembangan otak anak-anak Papua kini telah diracuni secara sistemik. Bapak Presiden, Bapak sangat peduli kepada gizi anak-anak sekolah dan bagaimana pertumbuhan, perkembangan, dan kualitas otak anak-anak masa depan bangsa ini. Tetapi yang terjadi di Papua bukan sekedar kemiskinan, tetapi ketimpangan gizi yang sistemik. Anak-anak Papua mengalami gangguan tumbuh kembang akibat hilangnya akses terhadap sumber makanan lokal yang kaya nutrisi. Ketika ikan laut, hutan sagu, dan pertanian lokal dirusak oleh tambang dan proyek industri, yang tersisa bagi mereka hanyalah bahan pangan yang miskin zat gizi. Masyarakat di wilayah seperti Raja Ampat atau Halmahera sangat bergantung pada laut sebagai sumber gizi utama. Dengan tambang nikel menyebabkan pencemaran air dan sedimentasi laut, akses terhadap ikan berlemak tinggi omega 3 hilang, memutus pasokan DHA dan EPA alami. Ini menciptakan tragedi gizi yang dalam jangka panjang menggerogoti kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Paparan logam berat seperti merkuri, arsenik, dan kadmium dari tambang-tambang itu mencemari tubuh masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil. Akibatnya, terjadi peningkatan stunting, gangguan saraf, dan kerusakan kognitif. Ini adalah bentuk baru dari genosida nutrisi, pembunuhan lambat yang tidak berdarah, tapi melumpuhkan masa depan generasi Papua. Tanpa asupan protein hewani berkualitas dan omega 3 yang cukup, perkembangan otak anak-anak menjadi terganggu secara permanen. Gangguan memori, kesulitan belajar, bahkan peningkatan risiko autisme dan gangguan perilaku kini mulai banyak ditemukan. Ini bukan hanya persoalan kesehatan, melainkan ancaman terhadap kualitas generasi masa depan bangsa. Kami khawatir, di bawah embel-embel pembangunan, negara tengah mengulangi sejarah kelam, menjadikan rakyatnya sendiri sebagai korban. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang saya hormati, Papua bukan hanya soal sumber daya,
tapi tentang kedaulatan, keberadaban, dan kemanusiaan. Sudah saatnya kita berhenti melihat Papua sebagai perut logistik industri global dan mulai melihatnya sebagai jantung peradaban Nusantara. Dengan ini, kami menyampaikan seruan moral dan strategis. Pertama, tinjau ulang seluruh izin tambang nikel di Papua, terutama yang berada di kawasan konservasi dan tanah adat. Kedua, hentikan segala bentuk pembangunan yang merusak sistem pangan lokal dan mengganggu keseimbangan ekologis. Ketiga, laksanakan audit nasional terhadap status gizi, logam berat, dan kesehatan masyarakat di wilayah tambang. Keempat, pulihkan tanah dan laut Papua sebagai sumber kehidupan rakyatnya, bukan alat tukar globalisasi. Kelima, kembalikan martabat masyarakat adat sebagai subjek pembangunan, bukan korban kebijakan. Bapak Prabowo Subianto yang saya hormati, Bapak dikenal sebagai pribadi yang menjunjung kehormatan dan keberanian. Maka hari ini, kami meminta keberanian Bapak untuk memulai era baru di Papua, era keadilan, bukan eksploitasi. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan petunjuk kepada Bapak dalam mengemban amanah besar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya, Dr. Tifauziah Tiasuma.